Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4, eh, penulisan karya ilmiah. Kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Arfan Yuza Alhamda dengan NIM 200311126. Selanjutnya Puji Dwi Fahma 200317171. Selanjutnya Multi Asmul Sofia 200317117. Selanjutnya Widya Puspita Rahmah 2003 1171. Baik, di sini kami akan menjelaskan 4 submateri. Yang untuk materi pertama itu akan dibacakan oleh salah satu anggota kita. Kepada teman kita, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Ini menurut Goris Kera pada tahun 1984 pada halaman bukunya yang nomor 179. Selanjutnya, menurut KBBI, mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku, baik fiksi atau non-fiksi. Orang yang mengambil kutipan disebut dengan pengutip, sedang proses mengutip disebut pengutipan. Mengutip gagasan dari berbagai sumber disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut beberapa pendapat lain, kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain, atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Jika belum, hasilnya akan merupakan karya suntingan, yaitu susun dan gunting. Menurut Kraft, tahun 1997, walaupun kutipan atas pendapat seorang ahli itu diperkenankan, tidaklah berarti bahwa keseluruhan sebuah tulisan dapat terdiri dari kutipan-kutipan. Baik, selanjutnya. Yang kedua yaitu mengenai fungsi kutipan. Kutipan memiliki fungsi tersendiri. Fungsi dari kutipan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, yang kedua menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, yang ketiga memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, yang keempat memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Selanjutnya yang kelima yaitu untuk mencegah pengulangan penulisan data pustaka, yang keenam untuk meningkatkan estetika penulisan, dan yang ketujuh untuk memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Baik, demikian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia Asmul Sofia. Selanjutnya yang akan membacakan materi itu teman kita yaitu Puji Dwi Fahma. Pada Puji kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat mengutip. Syarat-syarat mengutip secara langsung dapat dibedakan menjadi satu, yaitu isi kutipan ditulis apa adanya. Yang kedua, yaitu isi kutipan harus dikaitkan dengan paparan dari penulis. Yang ketiga, yaitu penulisan menggunakan jarak 2 spasi. Yang keempat, memberikan tanda kutip pada kalimat. Yang kelima, sumber kutipan disebut secara lengkap, meliputi nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Yang keenam, jika kata atau kalimat yang dikutip berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah, maka harus ditulis dengan miring atau italik. Selanjutnya yaitu jika di dalam kalimat yang dikutip terdapat bagian yang ingin dihilangkan, maka ganti dengan mengetik 3 titik. Apabila bagian yang ingin dihilangkan tersebut berada di bagian akhir, maka diganti dengan mengetik 4 titik.
Selanjutnya yaitu apabila terdapat kalimat yang ditambahkan atau komentar oleh penulis, maka kalimat tersebut ditulis dalam tanda kurung. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mengutip secara tidak langsung. Untuk syarat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penulis harus menggunakan kalimat yang dipakai oleh penulis sumber yang dikutip. Yang kedua yaitu penulis harus mencantumkan secara lengkap dan jelas keterangan dari sumber kutipan berupa nama penulis, halaman, dan tahun. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar mengutip. Yang pertama yaitu jangan mengadakan perubahan. Jika melakukan kutipan langsung, penulis tidak diperkenankan merubah kata-kata atau kalimat dari teks aslinya. Jika penulis melakukan perubahan, maka penulis harus memberikan keterangan yang jelas bahwa teks telah diadakan perubahan tertentu. Penulis dapat memberikan keterangan dalam tanda kurung segi 4 atau square bracket, yaitu kurung segi 4 adalah huruf miring dari saya, koma penulis, yang menyatakan bahwa perubahan tersebut dibuat penulis dan tidak ada dalam teks aslinya. Yang kedua yaitu bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan terdapat kesalahan atau keganjilan, baik dalam ejaan maupun ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan atau kekeliruan tersebut. Penulis harus mengutip apa adanya. Penulis dapat membuat dalam catatan kaki atau diberikan catatan dalam kurung segi 4. Catatan langsung ditempatkan di belakang teks atau unsur yang dianggap keliru. Teknik ini disebut interpolasi, yaitu dengan menuliskan sik, kata sik menunjukkan bahwa penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan sekedar mengutip sesuai dengan apa adanya. Contohnya yaitu pedoman perkuliahan dan panduan kuliah program semester pendek ini dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perkuliahan setelah terdapat persetujuan dan SIK, Senat Stein Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur secara teknis dalam pedoman ini akan dibahas selanjutnya pada tingkat penyelenggara jurusan dengan berkoordinasi dengan pembantu ketua 1. Pedoman Akademik Stein SAS Babel 2006 halaman 62. Yang ketiga yaitu menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan, penulis diperkenankan menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhan. Teknik ini disebut dengan elipsis, yaitu cara menghilangkan bagian tertentu dari teks yang dinyatakan dengan menggunakan 3 titik berspasi. Bila teks yang dihilangkan terdiri dari 1 alinea atau lebih, biasanya dinyatakan dengan titik-titik berspasi panjang 1 baris halaman. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kita Puji Dwi Fahma yang telah membacakan materinya. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, itu akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Widya Puspita Rahma. Pada Widya, kami persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya itu tentang jenis-jenis kutipan. Kutipan dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kutipan langsung, yaitu pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Dan kutipan tak langsung adalah pinjaman pendapat seseorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau iktisar dari pendapat tersebut, menurut Goris Keraf 180. Cara melakukan kutipan langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kutipan 4 baris atau kurang. Selanjutnya dikutip apa adanya. 3, diintegrasikan ke dalam teks paparan penulis. 4, jarak baris kutipan 2 spasi atau sesuai dengan jarak spasi paparan. Selanjutnya dibubuhi dengan tanda kutip, serta lalu disertakan sumber kutipan di awal atau di akhir kutipan, yakni nama penulis, tahun terbit, dan halaman sumber. Contohnya PTH atau author, date, page atau ADP, misalnya penulis, 2012, halaman 100. Selanjutnya, jika berbahasa lain, asing atau daerah, kutipan tersebut ditulis dengan cara dimiringkan. Selanjutnya, jika ada bagian kalimat yang dihilangkan, ganti bagian itu dengan tanda titik sebanyak 3 buah,
jika yang dihilangkan itu ada di awal atau di tengah kutipan, dan 4 titik jika di bagian akhir kalimat. Selanjutnya, jika ada penambahan komentar, tulis komentar tersebut di antara tanda kurung. Contoh dari kutipan langsung yaitu ada beberapa pendapat mengenai hal itu. Suryaningrat dalam kurung 1983, 20 sampai 21 dan 30 mengatakan, menurut salah satu historiografi tradisional, penyerahan kekuasaan kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Sumedang Larang berlangsung melalui penyerahan mahkota emas Raja Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Prabu Gisan Ulun. Penyerahan mahkota secara simbolis berarti bahwa Sumedang Larang menjadi penerus kerajaan Sunda. Kutip. Selanjutnya, cara melakukan kutipan tidak langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan redaksi dari penulis sendiri atau parafrasa. Yang kedua, mencantumkan sumber, yaitu nama penulis, tahun, dan halaman. Sebagai contoh, menurut salah satu historiografi tradisional, penyerahan kekuasaan kerajaan Pajajaran kepada kerajaan Sumedang Larang berlangsung melalui penyerahan mahkota emas Raja Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Prabu Gesan Ulun. Penyerahan mahkota secara simbolis berarti bahwa Sumedang Larang menjadi penerus kerajaan Sunda. Dalam kurung Suryadiningrat 1983 halaman 20 sampai 21 dan 30. Selanjutnya yaitu sumber kutipan. Penulisan sumber kutipan ada beberapa alternatif. 1. Jika sumber kutipan mendahului kutipan, cara penulisannya adalah nama penulis diikuti dengan tahun penerbit, dan nomor halaman diikuti tahun penerbitan, dan nomor halaman dikutip, yang keduanya diletakkan di dalam kurung. Yang kedua, jika sumber kutipan ditulis setelah kutipan, maka nama penulis, tahun penerbit, dan nomor halaman yang dikutip, semuanya diletakkan di dalam kurung. Yang ketiga, jika sumber kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang dikutip, maka sumber kutipan yang ditulis tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip, tetapi dengan menyebut siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. Contohnya, tujuan pendidikan karakter adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Begitu tumbuh dalam karakter yang baik, anak-anak akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan cenderung memiliki tujuan hidup. Pendidikan karakter yang efektif ditemukan dalam lingkungan sekolah yang memungkinkan semua peserta didik menunjukkan potensi mereka untuk mencapai tujuan yang sangat penting. Batistich, Musrifoh, 2008. Selanjutnya, jika penulis terdiri atas 2 orang, maka nama keluarga kedua penulis tersebut harus disebutkan. Misalnya, Sharp dan Green, 1996, 1. Kalau penulis lebih dari 2 orang, maka yang disebut nama keluarga dari penulis pertama dan diikuti oleh DKK, misalnya Budiamansyah DKK. Selanjutnya, jika masalah yang dibahas oleh beberapa orang dalam sumber yang berbeda, maka cara penulisan sumber kutipan ialah seperti berikut. Beberapa studi tentang anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, dan K, 1972, Mix, 1976, Parmenter, 1976. Menunjukkan bahwa dalam kurung tulis intisari rumusan dipadukan dari ketiga sumber tersebut. Selanjutnya, jika sumber kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari penulis yang sama pada tahun yang sama, maka cara penulisannya adalah dengan menambah huruf A, B, dan seterusnya pada tahun penerbitan. Contohnya, Budiamansyah 2009A, 2009B. Yang terakhir, jika sumber kutipan itu tanpa nama, maka penulisannya adalah dalam kurung TN titik 2010 halaman 18. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kita Widya Puspita Rahma. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, materi yang akan saya baca yang pertama itu teknik mengutip.
Baik, yang pertama itu kutipan langsung yang tidak terlebih dari 4 baris. Yang pertama kutipan diintegrasikan dengan teks. Selanjutnya jarak antar baris kutipan 2 spasi. Selanjutnya kutipan diapit dengan tanda kutip. Selanjutnya sudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil, dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Yang kedua itu adalah kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris. Kutipan langsung dipisahkan dari teks sejarak 3 spasi. Selanjutnya jarak antar kutipan 1 spasi. Selanjutnya kutipan dimasukkan 5 sampai 7 ketukan. Sesuai dengan alinea teks pengarang atau pengutip, bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5 sampai 7 ketukan. Selanjutnya kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Selanjutnya di belakang kutipan diberi sumber kutipan seperti pada nomor 1. Selanjutnya kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Selanjutnya, jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Yang ketiga, kutipan tidak diapit tanda kutip. Yang keempat, sesudah selesai diberi sumber kutipan. Yang ketiga, namanya kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat. Meskipun kutipan itu disingkat saja kutipan diberi tanda kutip. Dikutip seperti dalam teks asli. Yang keempat, kutipan atas ucapan lisan. Kutipan harus dilegalisir dahulu oleh pembicara atau sekretarisnya. Bila pembicara seorang pejabat, dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Selanjutnya, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan. Selanjutnya adalah catatan kaki. Pengertian catatan kaki menurut Profesor Dr. Goris Keraf dalam bukunya Komposisi terbitan Nusa Indah. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Dalam menulis buku, adanya catatan kaki bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk menunjuk sumber terdapat pada sebuah kutipan, tetapi bisa digunakan untuk memberi keterangan-keterangan lain terhadap teks. Hubungan catatan kaki dengan teks dijelaskan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama baik terdapat pada teks maupun yang terdapat pada catatan kaki itu sendiri. Footnote atau catatan kaki memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk memberikan keterangan dan penjelasan tentang sumber dari kutipan, penyusunan daftar bacaan pada karya ilmiah, supaya dapat dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, untuk menghargai sumber kutipan yang dikutip, supaya pembaca karya ilmiah mengetahui sumber kutipan yang digunakan. Selanjutnya, untuk menunjukkan referensi lain, supaya pembaca karya ilmiah dapat mengetahui ulasan yang lebih jelas mengenai istilah yang digunakan. Selanjutnya, untuk memperluas diskusi suatu masalah tertentu di luar konteks dan teks. Selanjutnya, untuk menunjukkan adanya peminjaman atau pengambilan dari bahan yang digunakan. Untuk kata-kata yang bersifat umum, tidak perlu diberi footnote. Menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Konten footnote, jenis catatan kaki kali ini biasanya menggunakan kata-kata lihat, bandingkan, dan uraian lebih lanjut dapat terlihat dalam, dan sebagainya. Cara menulis footnote juga perlu memperhatikan ketentuan penulisan yang sudah diatur. Aturan tersebut adalah catatan kaki berada di bagian bawah halaman. Letaknya dipisahkan dengan garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan 4 spasi dari teks. Penulisan catatan kaki menggunakan spasi 1. Selanjutnya catatan kaki diberi nomor. Selanjutnya jika ditulis lebih dari 1 baris, baris kedua dan seterusnya dimulai seperti margin teks biasa atau tepat pada margin kiri. Selanjutnya jarak antar nomor pada catatan kaki sama dengan jarak spasi teks. Selanjutnya jarak baris terakhir setiap catatan kaki adalah 3 cm dari tepi bawah halaman.
Selanjutnya, catatan kaki yang terlalu panjang hingga menjangkau halaman selanjutnya tidak diperkenankan. Untuk menghindarinya, penulis bisa memotong isi tulisan daripada catatan kaki. Selanjutnya, jika catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam 2 nomor berturut-turut, tidak perlu ditulis lengkap dengan identitas yang sama. Pada nomor yang terakhir, cukup dicantumkan IBIT. Kemudian jika sumber yang sama dipakai dalam nomor yang tidak berurutan atau melompati catatan kaki dengan nomor lain, cukup tuliskan cheat. Nama pengarang dari sumber tidak dibalik, baik nama asing ataupun nama Indonesia. Selanjutnya, jika sumber berupa buku, majalah, atau koran, dan ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka nama penulis ditulis semua. Selanjutnya, pengarang yang jumlahnya lebih dari 3 orang bisa ditulis nama pengarang pertama, dalam catatan kaki diikuti DKK atau AL. Selanjutnya, pangkat dan gelar tidak ditulis, kecuali gelar kebangsawanan yang memang menjadi bagian dari nama. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan presentasi kita pada malam hari ini. Kami dari kelompok 4 meminta maaf jika ada kata-kata kami atau penampilan dari kami yang kurang enak dilihat di hati. Kami dari kelompok 4 meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.